Kalau saya sambutan tidak boleh lama-lama karena tadi nanti ada yang terusnya yang lebih utama dari kegiatan. Tetapi sesuai dengan sodoran berarti permintaan panitia hari ini supaya lebih barokah kita awali peresmian masjid ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna Allah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya wakil gubernur mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ini meresmikan penggunaan Masjid Jami Al-Aziz Kota Bandung. Mudah-mudahan barokah, manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli ni'matihi tatimmus shalihat. Kami berbahagia dan seluruh kaum muslimin berbahagia, khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat ini atas peresmian yang telah diresmikan atau diberikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yang terhormat Al-Ustaz Haji UU Kudusman Nurul Ta'ala. Semoga Allah menjaga Bapak, keluarga Bapak diberi kesehatan dan pemerintah Provinsi Jawa Barat diberikan kelancaran serta dapat mengawal dakwah umat ini sehingga kaum muslimin wal muslimat di Kota Bandung lebih barokah, lebih tersebar ilmu dan tersebar pula syariat Islam ini dengan seluas-luasnya. Allahumma. Demikianlah acara demi acara telah kita lalui pada penuntutan acara peresmian Masjid Al-Aziz Kota Bandung ini. Maka untuk menutup acara ini kita akan tutup dengan nasihat ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Ta'ala dengan tema nikmat aman yang diremehkan. Maka kepada Ustaz, waktu dan tempatnya kami persilakan. Dan kepada para jemaah mohon untuk pelan-pelan rapat ke depannya karena para undangan masih berada di tengah-tengah kita. Para panitia mau diatur mohon pelan-pelan ya. Karena untuk maju ke depannya perlahan, ikuti arahan dari panitia ya. Ikuti arahan dari panitia sehingga kajian ini bisa berjalan secara lancar, secara hikmat dan semua bisa mendapatkan faedah dari ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz kepada kita semua. Baik, silakan mengambil tempat duduknya. Dan kami himbau para jamaah untuk tidak memilih video, yang tidak mengambil video secara pribadi atau mendokumentasikan, karena insya Allah akan ada media-media partner baik dari Al-Aziz Bandung ataupun dari media partner lainnya yang ikut memilih. Kami kabar dari Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Ta'ala. Baik, silakan dipersilakan dulu, diamankan dulu para panitia, mohon untuk dibantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, barakallahu fikum. Masyaallah. Masya Allah. Dan jemaah di sini pun menanti-nantikan terus. Masya Allah. Saat ini masih ada sebelum ini dan insya Allah sudah tertib ya. Sudah aman? Panitia bagaimana? Aman ya?
Baik, langsung saja kita masuk pada topik akbar bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza bersama Imam Habibullah Ta'ala dengan tema nikmat aman yang diremehkan. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang kami hormati dan muliakan Wagub Jawa Barat Bapak UU Ruzhanul Ulum Hafizahullah Ta'ala, dan yang saya muliakan Ketua MUI Jabar Profesor Dr. Haji Rahmat Syafi'i, dan kepada seluruh yang hadir di tempat ini yang memiliki peran dan jasa atas berdirinya masjid ini dan terselenggaranya kajian ini, hanya ucapkan kepada semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Kita tahu Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin yang menciptakan langit 7 lapis, menciptakan alam semesta ini, yang mengatur kehidupan dalam bumi ini, yang memberikan rizki kepada kita, itu bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga nggak perlu Nabi solawat dari kita. Malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, yang jumlah mereka tak terhingga, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, attatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit itu merintih dan pantas dia merintih. Ma min maudhi'i arba'i asabi', tidak ada satu lokasi di langit seluas 4 jari melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan keningnya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka semuanya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Allah ingin mengikut sertakan kita dalam sebuah kemuliaan. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawat dan bersalamlah buat Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sebuah nikmat yang agung yang terkadang kita lupakan. Nikmat aman. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, memohon kepada Allah untuk penduduk Mekah. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 126. Ada banyak permintaan Nabi Ibrahim, tapi beliau memulainya dengan mengatakan, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Sebelum berbicara tentang rizki yang luas, kemakmuran, yang pertama diminta adalah keamanan. Baru setelah itu beliau mengatakan, warzuq ahlahu minas samarat. Berikan rizki kepada penghuninya dari buah-buahan. Kenapa? Kok beliau memintakan rasa aman? Subhanallah,
Para ulama memberikan sebuah percontohan tentang nikmat aman dan nikmat sehat serta nikmat harta. Kalau bicara mana yang lebih nikmat, sehat atau kaya raya tapi sakit? Sehat dan kaya raya. Nah, jamaah, nggak bisa dibayar loh jamaah nikmat sehat itu. Mereka memberikan percontohan ketika ada 2 ekor kambing. Kambing ini patah kakinya, dikasih makanan di sebelahnya jemaah. Kira-kira kambing itu akan makan makanan yang disajikan kepada dia? Dia sakit, tapi dikasih makan, dia masih makan jemaah. Walaupun sakit masih bisa makan. Tapi ada kambing yang sehat, dikasih makanan, di sebelahnya diikat seekor serigala. Diikat serigala itu jemaah. Mungkinkah kambing itu akan makan jemaah? Dalam kondisi ada serigala di sampingnya? Nggak akan. Dia akan mati kelaparan walaupun di depannya ada makan. Karena dia merasa tidak aman. Ahibati fillah, keamanan ini hal darurat. Kalau kita lihat kenapa di negeri kita ada TNI, padahal kita tidak sedang perang, kita sedang dalam kondisi aman. Ya, demi untuk menjaga keamanan. Kenapa ada polisi yang terus berjaga agar masyarakat bisa hidup dalam kondisi nyaman dan tentram, agar mereka bisa tidur mengatakan bismikallahumma ahya wa amut dalam kondisi merasa aman. Ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim kalau kita membaca, kita ini kadang-kala baca Quran tapi nggak ngerti artinya. Padahal Allah mengatakan tentang Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, mungkinkah kita mendapatkan petunjuk sedangkan kita nggak paham sama artinya? Kita tidak pernah merenungkan apa yang Allah inginkan dari diturunkannya Al-Quran kepada kita. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menggabungkan antara nikmat aman dan rizki. Aman, rizki, atau takut dan kelaparan. Di surat Al-Qasas ayat 57, Allah Azza wa Jalla berfirman, awalam numakkil lahum haraman amina. Bukankah kami telah memberikan kepada mereka negeri haram yang aman sentosa. Yujba idunna. Setelah bicara tentang keamanan yang Allah berikan, dan kota Mekah ini jamaah, kota yang tidak ada tandingan. Allah bersumpah dengan kota Mekah, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman. Padahal di kota Mekah itu nggak ada presiden, di kota Mekah itu nggak ada gubernurnya, di kota Mekah itu tidak ada camatnya, di kota Mekah itu tidak ada pemimpin. Bayangin jamaah, yang ada di kota Mekah pada saat itu adalah pemimpin-pemimpin kabilah. Sehingga kalau kita mendengar cerita kenapa mereka bertikai ketika hendak meletakkan Hajar Aswad. Kenapa mereka bertikai? Karena setiap kabilah merasa dia lebih pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan mereka tidak punya penengah. Nggak ada penengah di antara mereka. Karena kedudukan semua pemimpin kabilah itu rata. Akhirnya mereka berinisiatif setelah 3 hari hampir banjir darah di kota Mekah itu. Mereka berinisiatif, gimana kalau yang meletakkan Hajar Aswad atau yang mengadili di antara kita orang yang pertama kali masuk dari bab Bani Syaibah. Sekarang babus salam. Masuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan tentang kota Mekah ini agar orang itu ingat dengan nikmat yang Allah berikan. Karena bagaimana orang-orang musyrikin memerangi Rasulullah, apa sih yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dari mereka?
Nabi cuma minta kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Beliau tidak minta banyak. Maka Allah ingatkan bagaimana Allah membuat negeri mereka aman di saat negeri-negeri yang lainnya kacau. Kita ingat dengan kisah perang gajah. Datang itu Abraha dari Yaman, menempuh perjalanan yang panjang sampai ke Mekah. Tidak ada satu negeri pun yang dilewatin Abraha kecuali tunduk sama Abraha. Tunduk semuanya. Ketika sampai ke kota Mekah, Abraha berhasil mengambil beberapa ratus ekor onta milik kaum Quraisy. Salah satunya 200 ekor onta milik kakek Nabi alaihi salatu wassalam, Abdul Muttalib. Datang Abdul Muttalib untuk menjumpai Abraha. Ketika datang Abdul Muttalib, Abraha ini sangat segan melihat penampilan Abdul Muttalib. Sampai akhirnya turun duduk di bawah bersama Abdul Muttalib. Ngomong Abdul Muttalib ketika ditanya sama Abraha, engkau mau ngapain ke sini? Kata dia. Ya, aku ada urusan sama onta-ontaku yang engkau ambil. Kata dia. Abraha ngomong sama dia, aku ini datang dalam rangka menghancurkan tempat ibadah kalian, dan engkau tanya kepada aku tentang onta. Tentang onta ini. Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil walil baiti rabbun sayahmih. Aku ini pemiliknya onta. Adapun rumah itu ada pemiliknya yang akan menjaga. Setelah Abdul Muttalib menjumpai Abraha, dia pulang. Datang ke kaum Quraisy, kalian semua tinggalkan rumah kalian. Sudah, kita nggak mungkin bisa menghadapi ini orang. Akhirnya orang-orang Quraisy meninggalkan rumah mereka, menuju ke gunung-gunung di sekitar Ka'bah sana. Mereka hendak melihat apa yang dilakukan oleh Abraha kepada Baitullah. Dan subhanallah, disebutkan dalam beberapa kitab sejarah, Abdul Muttalib itu pegang pintu Ka'bah mengatakan, ya Allah, hanya engkau yang bisa menyelamatkan rumah ini, ya Allah. Dan Allah selamatkan. Itu nikmat aman yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kita tahu surat Quraisy, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah menyembah Tuhannya rumah ini. Yang kaum Quraisy melihat bagaimana Allah menyelamatkan rumah itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Apa yang dilakukan Allah buat kita? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada mereka makanan sehingga mereka tidak tewas kelaparan, dan yang memberikan kepada mereka keamanan dari ketakutan. Itu Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah, ketika Allah berbicara ujian, sering baca berita, kata Allah, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian, memberikan ujian kepada kalian. Apa bentuknya? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami benar-benar akan memberikan ujian. Jamaah ketahuilah, kita tidak pernah keluar dari ruang ujian. Yang miskin diuji sama Allah, yang kaya juga diuji sama Allah. Yang sakit sedang dalam ujian, yang sehat juga sedang dalam ujian. Yang ada dalam kehidupan ini adalah berpindah dari satu ruang ujian ke ruang ujian lainnya. Maka Allah katakan, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Apa bentuknya? Khauf, rasa takut. Ada ketakutan dengan masa depan, ada ketakutan dengan jabatannya, ada ketakutan dengan usahanya, ada ketakutan yang terus menghantui manusia. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau takut, kemana engkau pergi?
Kepada siapa engkau meminta, Allah akan kasih ujian itu. Takut dengan resesi yang akan terjadi. Takut di PHK. Beberapa tahun yang lalu bagaimana dunia takut dengan sebuah penyakit yang tidak dapat dilihat oleh mata. Covid, jemaah. Pesawat itu nggak terbang, jemaah. Nggak terbang pesawat, jemaah. Takut mereka. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wal ju', Allah akan kasih ujian kelaparan. Mungkin terjadi resesi, mungkin. Mungkin akan ada orang-orang yang kelaparan, mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kita melihat di banyak belahan dunia orang mati kelaparan. Mungkinkah Allah berikan itu di negeri? Boleh jadi bukan makanan yang hilang dari negeri kita, tapi keamanan yang hilang. Sehingga ada orang-orang yang tidak mampu untuk makan karena ketakutan dengan kondisi yang ada. Ketika terjadi gempa, orang akan semburat keluar dari rumahnya. Apakah ada satu di antara mereka yang berpikir untuk menyelamatkan hartanya, menyelamatkan uangnya, mengambil makanan yang ada di kulkas? Yang ada hanya nafsi. Hanya diri dia yang ingin dia selamatkan. Maka ingat, ujian itu akan datang. Ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan orang-orang yang dicintai, kekurangan harta. Nah, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa sih orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Mereka adalah golongan manusia yang apabila tertimpa musibah, nama siapa yang dia sebut? Allah. Dia mengatakan kami milik Allah. Yang mati bapaknya, yang dia ucapkan inna lillah. Gempa terjadi di kota lain, yang dia katakan inna lillah. Banjir bandang terjadi di kampung lain, yang dia ucapkan inna lillah, kami milik Allah. Apa yang terjadi di kampung sana mungkin terjadi di tempat anak, karena aku milik Allah. Allah itu fa'alun lima yurid. Allah itu berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak ditanya kenapa dia melakukan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kembali kepada nikmat aman. Pernahkah antum berdoa minta keamanan? Kita selalu minta rizki. Kita sering minta kesehatan. Kita sering minta naik gaji, naik jabatan. Ada banyak permintaan kita. Pernahkah antum atau rutinkah antum meminta keamanan kepada Allah Azza wa Jalla? Mungkin nggak kebayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap beliau melihat hilal, kita nih hari ini tanggal 27 insyaallah, 27 Jumadal Akhirah. Bentar lagi kita akan melihat hilal, pertanda kita berganti masuk ke bulan haram, bulan Rajab. Apa yang dibaca kalau melihat hilal? Nah, ada hadiahnya? Mana hadiah? Nah, apa yang antum baca? Kita tiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Apa doa Nabi SAW kalau ngelihat hilal? Nah, fadhal. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Masya Allah, kirimkan hadiahnya. Kasih dua sekalian hadiahnya. Hadiahnya apa itu? Apa isi hadiahnya? Jangan dibuka di sini ya. Nah, nanti rebutan teman antum. Rasul SAW mengatakan Allahumma ya Allah ahillahu alaina bil amni wal iman. Bayang, ketika mau masuk bulan baru, beliau mengatakan ya Allah jadikan bulan ini hadir di tengah-tengah kami, bulan ini dengan
keamanan. Beliau minta keamanan. Wal iman, dan keimanan. Karena kita tahu ketika orang beriman kemudian penuh dengan ketakutan, mungkin dia terfitnah. Kenapa disyariatkan beriman tapi kondisinya menakutkan? Sebagian menjual agamanya. Yang diminta bil amni. Hafalkan doa ini jemaah. Kalau antum ingin keamanan, bil amni wal iman, dan keimanan. Wassalamati wal Islam. Minta ya Allah jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keselamatan, penuh dengan nilai-nilai keislaman. Tiap awal bulan beliau membaca itu. Lalu beliau mengikrarkan tauhid kepada bulan itu, mengatakan Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Karena ada sebagian manusia yang menuhankan benda-benda, maka beliau mengikrarkan itu. Nanti masuk bulan Sya'ban, antum melihat hilal, baca lagi Allahu iman wassalamati wal Islam Rabbi wa rabbukallah. Nanti masuk bulan Ramadan, baca lagi. Itu bukan hanya untuk bulan Ramadan. Ahibati fillah, sebenarnya ada doa yang kita baca tiap pagi dan petang. Antum minta keamanan. Tapi karena kebanyak kita baca doa nggak tahu artinya. Yang penting baca zikir pagi petang, alhamdulillah, khalas, selesai sudah. Apa doanya? Nah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Agar tiap bulan kita minta keamanan, tiap pagi kita minta keamanan, tiap sore kita minta keamanan, karena nikmat aman ini diabaikan sama kita. Kita hanya minta rizki, fulus, harta, tahta, wanita.